Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Laksita Rahma Faiza, NIM K712150. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kampus Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi penugasan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wahyudi Magister Pendidikan, saya membuat video pembelajaran mengenai integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang mana harapannya bagi pihak manapun yang telah menonton video ini sampai akhir dapat menambah wawasan dan pengetahuan mereka mengenai konsep dan urgensi atau seberapa penting integrasi nasional bagi suatu bangsa. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja simak pembahasan di video ini. Tonton videonya sampai akhir ya. Let's go! Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keberagaman yang dimilikinya. Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara multikultural. Keberagaman ini nyata adanya karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang meliputi ribuan pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke. Karena itulah, tercipta keberagaman dari tiap-tiap daerah yang menghasilkan berbagai macam budaya, suku, etnis, bahasa, dan lain-lain. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keberagaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia juga menyimpan potensi konflik yang sangat besar, yang mana hal itu menjadi tantangan bagi terbentuknya integrasi nasional Indonesia, baik dari dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Eits, tunggu dulu. Apa itu dimensi horizontal dan dimensi vertikal? Tenang, akan kita bahas kok. Oleh karena itu, simak videonya sampai akhir ya. Check it out! Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integration dan juga nation. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan kata yang kedua yaitu nation. Nation memiliki arti yaitu bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Dari arti frasa integrasi nasional, maka kita dapat menangkap konsep dan urgensi integrasi nasional. Jadi konsep integrasi nasional itu ada 4 poin nih teman-teman. Yang pertama yaitu sebagai upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Untuk konsep yang kedua yaitu sebagai pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Integrasi nasional juga sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang terakhir, integrasi nasional sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Dari 4 poin konsep integrasi nasional, maka kita mendapat kesimpulan nih teman-teman bahwa integrasi nasional itu sangat-sangat penting sebagai parameter keberhasilan persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Berikutnya ada dimensi integrasi nasional. Dimensi integrasi nasional sebenarnya meliputi apa saja sih? Jadi, integrasi nasional meliputi 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa, atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi, integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat.
Integrasi nasional dalam dimensi ini juga biasa disebut dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi merupakan dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik dari perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, serta perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi, integrasi horizontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, integrasi nasional dalam dimensi ini juga biasa disebut dengan integrasi teritorial. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari keduanya, baik dari dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar kepada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga memberikan kesan bahwa dalam kasus di Indonesia dimensi horizontal itu lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya. Artinya bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Proses pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bahannya diambil dari naskah Piagam Jakarta dan di dalamnya terdapat rumusan dasar-dasar negara Pancasila, menunjukkan kepada kita betapa tokoh-tokoh pendiri negara, the founding fathers, pada waktu itu menghargai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Para pendiri negara rela mengesampingkan persoalan perbedaan-perbedaan yang ada demi membangun sebuah negara yang dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, dipakailah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut sama maknanya dengan istilah Unity in Diversity, yang artinya bersatu dalam keanekaragaman. Sebuah ungkapan yang menggambarkan cara menyatukan secara demokratis suatu masyarakat yang di dalamnya diwarnai oleh adanya berbagai perbedaan. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, segala perbedaan dalam masyarakat ditanggapi bukan sebagai keadaan yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan sumber pengayaan kebudayaan nasional kita. Untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Perwujudan dari multikulturalisme adalah kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang beragam untuk hidup berdampingan secara damai. Di sini diperlukan sikap hidup yang memandang perbedaan di antara anggota masyarakat sebagai kenyataan yang wajar dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk berkonflik. Di samping itu, perlu memandang kebudayaan orang lain dari perspektif pemilik kebudayaan yang bersangkutan dan bukan memandang kebudayaan orang lain dari perspektif dirinya sendiri. Oleh karena itu, multikulturalisme menekankan pentingnya belajar tentang kebudayaan-kebudayaan lain dan mencoba memahaminya secara penuh dan empatik, sehingga dapat menghargai kebudayaan-kebudayaan lain di samping kebudayaannya sendiri.
Nah teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai integrasi nasional. Harapannya setelah menonton video ini, teman-teman dapat lebih paham dan mengerti mengenai konsep serta urgensi dari integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang mana perbedaan bukan sebagai hambatan untuk mencapai persatuan suatu bangsa, melainkan sebagai ciri khas dan sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan sumber pengayaan kebudayaan nasional kita. Oleh karena itu, tetap junjung tinggi semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.